Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Menlu Rusia Sergei Lavrov menggelar pertemuan di Istana Diriyah, Komplek Al-Basatin, Riyadh, Arab Saudi, Selasa 18 Februari 2025. Nggak hanya membicarakan soal hubungan AS-Rusia, Rubio dan Lavrov juga menegosiasikan cara menghentikan perang Rusia-Ukraina. Nah, dalam pertemuan ini, Rusia justru melontarkan tuntutan baru. Apakah itu? Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyampaikan tuntutan baru Rusia dalam perundingan perdamaian Rusia-Ukraina di Riyadh, yakni pernyataan resmi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk membatalkan janji yang pernah diberikan kepada Ukraina pada 2008 untuk bergabung dengan aliansi militer tersebut. Bahkan menurut Zakharova tidak cukup bagi NATO untuk tidak menerima Ukraina sebagai anggotanya. Ia menegaskan NATO harus berbuat lebih dengan membatalkan janji yang pernah disampaikan pada KTT di Bukares, Romania tahun 2008 bahwa Kiev suatu saat kelak bisa bergabung NATO. Dengan kata lain, Rusia meminta NATO menutup peluang sekecil apapun bagi Ukraina untuk bergabung. Sementara itu, juru bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov, mengatakan Presiden Vladimir Putin berulang kali menyatakan kesiapannya merundingkan perdamaian. Namun Putin juga mencatat bahwa kesepakatan yang komprehensif hingga kesepakatan jangka panjang dalam konflik di Ukraina tak mungkin terwujud tanpa menaruh perhatian yang komprehensif dalam isu keamanan di Eropa. Pertemuan Rubio-Lavrov di Riyadh merupakan pertemuan pertama pejabat AS Rusia yang digelar kurang dari sebulan setelah Donald Trump dilantik sebagai Presiden AS dan 6 hari setelah ia berbicara dengan Presiden Putin melalui telepon. Kremlin menyebutkan pertemuan di Riyadh bisa saja menjadi titik awal pertemuan antara Donald Trump dan Putin. Adapun Presiden AS Donald Trump justru menyayangkan pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang kecewa tidak dilibatkan dalam perundingan perdamaian Rusia-Ukraina. And I think I have the power to end this war. And I think it's going very well. But today I heard, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. I could have made a deal for Ukraine that would have given them almost all of the land, everything, almost all of the land, and no people would have been killed, and no city would have been demolished, and not one dome would have been knocked down. But they chose not to do it that way. And President Biden, in all fairness, he doesn't have a clue. He was so bad for this. He was so bad, so pathetic. Adapun Zelensky mengungkapkan kekecewaannya setelah tidak ada satupun pejabat Ukraina yang diundang dalam pertemuan di Riyadh. Kiev hanya menjadi penonton dari kejauhan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pekan lalu telah menegaskan tidak ada kesepakatan damai yang dibuat dengan mengatasnamakan negaranya. Meski demikian, Gedung Putih menepis anggapan bahwa AS tidak melibatkan Ukraina ataupun Eropa. Ukraina tetap dilibatkan dalam perundingan damai sebenarnya kelak. Sementara Ukraina telah menegaskan tidak akan menerima kesepakatan damai apapun yang dilakukan AS dan Rusia tanpa persetujuan Kiev. Kanselir Jerman Olaf Scholz juga menekankan tak boleh ada keputusan dengan mengatasnamakan Ukraina. Sebelum pertemuan di Riyadh berlangsung, sejumlah politisi Eropa menuding pemerintahan Trump memberikan konsesi cuma-cuma kepada Moskwa melalui penolakan keanggotaan NATO bagi Ukraina dan dalam isu penguasaan teritorial. Di mata Washington saat ini adalah ilusi bagi Ukraina untuk bisa merebut kembali 20% wilayahnya yang lepas dan kini berada di bawah kontrol Rusia. Nah, Zelensky pun menangguhkan lawatan ke Arab Saudi yang telah dijadwalkan pada Rabu ini. Menurut rencana, lawatan tersebut diundur hingga bulan depan. Beberapa sumber menyebutkan keputusan itu diambil karena Zelensky tidak ingin lawatannya ke Arab Saudi dikesankan memberikan legitimasi atas pertemuan AS Rusia. Kiev menegaskan perundingan untuk menghentikan perang Ukraina tidak boleh digelar tanpa melibatkan mereka. Gimana ya kelanjutannya? Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.